Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Masa Project 16. Hari ini kita mendengarkan tausiah pengajian rutin bersama Ustaz Inas Nasrullah, Ketua MUI Kecamatan Kota Cilegon. Terima kasih untuk subscribe, like, dan share. Alhamdulillah kepada Pak Ustadz sudah hadir di tengah kita, yang saya hormati juga kepada Pak DKM, Bapak-bapak. Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ala ni'amihi fi syahri Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim. Apa saja kemudian yang perlu kita persiapkan di dalam kitab Dzurratun Nasihin ini? Ya, ada satu pasal yang menjelaskan tentang fi fadilati syahri Sya'ban al-mu'azzam, yang menjelaskan tentang keutamaan bulan Sya'ban al-mu'azzam yang mulia. Jadi syahrul Sya'ban ini adalah bulan mulia. Belum lagi kalau nanti kita berbicara mengenai malam nisfu Sya'bannya, ya, di mana pada malam hari itu kata Rasulullah, semua amal manusia ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang walaupun tentu Allah sebenarnya Maha tahu kan gitu ya. Tapi karena ini menjadi tugas daripada para malaikatnya untuk mencatat ya setiap amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka ada istilah sebutan kita malaikat raqib dan atid. Kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal kebaikan, ada malaikat pencatat amal keburukan. Dan catatan-catatan amal itu nantinya di hari kiamat akan diberikan oleh Allah. Amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhsabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yas'a sa'ira. Siapa itu? Artinya hisab ringan itu berarti bagus amal-amal ini gitu ya. Tapi ada nanti di akhirat itu yang menerima catatan amal perbuatannya itu dengan tangan kiri atau wara'a dhahri, atau dari belakang. Saking malunya. Ilustrasi tentang betapa dia malunya, betapa dia menyesalnya, ya, baru menyadari, ya, kalau mengetahui sebenarnya mengetahui ada kalanya karena nafsu angkara murka yang ada dalam diri kita melenakan kita terhadap keadaan yang sebenarnya yang kita alami ataupun yang kita lakukan. Sehingga di dunia ini kadang-kadang ada orang-orang pura-pura budeg aja gitu. Pura-pura budeg, pura-pura buta. Ya bukan budeg telinganya, bukan buta matanya, tetapi adalah buta mata hati. Sehingga tidak tidak mau secara jujur menilai keadaan dirinya, perbuatannya selama di dunia ini, seolah-olah menganggapnya enak, enteng, baik saja. Baru ketika dia di akhirat, betapa malu, menyesal dan meruginya dia, sehingga dia pun ogah-ogahan menerima catatan amal kebaikan itu karena dia tahu alamat mereka mungkin kita mesti neraka kan gitu ya. Makanya nerimanya pun ya malu-malu gitu dan dengan penyesalan. Tapi orang yang menerima dengan tangan kanan itu adalah ilustrasi tentang sebuah kebanggaan bahwa amal catatan kebaikannya ini adalah bagus, sehingga ini nanti akan mengantarkannya menuju pintu gerbang kemerdekaan. Ya, apa itu? Surga kan di surga. Nah, ini a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Kan gitu. Makanya selalu doa sapu jagat juga terakhir apa itu ditutupnya itu? Wa qina adzab. Ya Allah, begitu ajaran sangat jelas, gamblang ya diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa
hina. Auzubillahi min. Maka ini tanggung jawab kita ya, apa namanya, sangat luar biasa ya. Karena memang apa namanya, itulah resikonya jadi kepala rumah tangga gitu ya. Satu sisi memang mendapat kemuliaan dari Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi di balik daripada kemuliaan itu ada tanggung jawab yang begitu besar yang di pundak kita para orang tua ini. Baik hadirin sekalian, saya hormati, saya muliakan. Insyaallah di pengajian ini bulan Sya'ban, nanti kita ketemu lagi di bulan Syawal ya. Sebagai persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ada beberapa persiapan yang sering saya sampaikan juga. Yang pertama adalah kita harus mempersiapkan iman, ya, mempersiapkan iman. Karena hanya orang yang beriman yang akan mau dan mampu melaksanakan ibadah puasa ini. Puasanya aja dulu. Karena yang paling pokok kalau Ramadan itu berbicara ibadah ya puasa. Gitu. Makanya disebut dengan syahrus siyam. Bulannya kita menjalankan ibadah puasa yang wajib ya. Karena kalau di luar Ramadan ya sunnah saja hukumnya. Maka Allah SWT di dalam Al-Quran memanggil. Siapa yang dipanggil sebelum diperintahkan untuk menjalankan puasa itu? Adalah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Baru itu. Hai orang-orang yang beriman dipanggil dulu supaya dia menyadari, menoleh bahwa ada panggilan. Nah, kalau dia sudah tengah gitu kan langsung dipanggil. Nah, kalau lagi banyak orang kan ya pandor ya, tolong dong ambilin pisau. Kayak ini ada ininya, ada cara sehingga nggak ngebelibet. Kita itu orang beragama merasa berat, merasa sulit, merasa ngebelibet itu karena nggak punya ilmunya. Terus sehingga dianggap puasa ini susah, ibadah itu susah. Padahal jelas-jelas Allah menyatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani seseorang ya kecuali sesuai dengan kemampuan. Lantas kalau kemudian kita menganggap agama ini berat, nah berarti bertentangan dengan ayat itu dong. Ya, pemahaman kita, pemikiran kita, cara pandang kita bertentangan dengan ayat Al-Quran. Terus yang mana benar? Jelas ayat Al-Quran. Masa kita berani tentang ayat Al-Quran? Al-Quran jelas maknanya, artinya, tafsirnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani ya, seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Artinya Allah tidak akan mentaklif ya, seseorang kecuali sesuai dengan. Makanya silakan aja. Kalau bapak-bapak di sini menemukan ya ada satu hukum dalam Islam yang kemudian dianggap berat, gitu. Oh, bohong itu Ustaz, ayatnya nggak benar. Buktinya saya menemukan di hukum Islam ini begini, ini berat nih hukum Islam ini. Silakan. Ya beratnya dari sisi mana? Ini kan beratnya dari sisi mana? Tidak ada yang berat dalam Islam. Kalau kita tahu ilmunya, yang berat itu karena kita tidak tahu ilmunya, sehingga seolah-olah agama ini sulit. Kita sulit agama kita. Ya. Ad-dinu yusrun, banyak sekali. Rasulullah juga menyatakan yasiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunafiru. Itu dakwahnya Rasulullah. Sehingga agama ini betul-betul dicintai dan dijalani dengan kesukaan, dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Ya. Nah, tidak kemudian dengan kesusahan, keberatan, keterpaksaan tidak. Ya. Sejatinya agama ini dicintai, ya, disenangi oleh manusia, bukan kemudian dibenci. Ya. Kalau kemudian ada yang membenci, apalagi menuduh Islam dan sebagainya, itu karena mereka tidak punya ilmu terhadap Islam. Makanya mohon maaf orang-orang di barat sana itu ya, yang kemudian dia terbuka tentang wawasan Islam, oh mereka welcome sekali, senang sekali. Oh, ternyata Islam itu begini loh, subhanallah gitu kan aja. Kenapa? Karena di luar sana banyak yang ditutup tentang Islam itu. Ya, baik dengan unsur kesengajaan, framing, gambaran negatif dan sebagainya. Begitu mereka mengetahui Islam yang sebenarnya, masya Allah. Apalagi kemudian mereka pelajari ajaran-ajaran dan hukum-hukumnya. Maka kita yang di dalam Islam jangan sebaliknya, ya.
Malah karena kita mah Islamofobia, ya kan, takut dengan Islam. Orang Islam kok takut sama Islam gimana? Nah ini tentu faktornya adalah kekurang tahuan ilmu terhadap agama sendiri. Termasuk dalam bab kita berpuasa. Kalau kita tahu ilmunya, insya Allah enak, ringan. Ya bahkan kemudian menambah kesemangatan. Wah, ternyata Ramadan itu nikmat, indah, ya kan? Sehingga kita menjalani puasa pun kemudian sesuai dengan aturan. Gitu. Yang jadikan kita berat, Ramadan pun kita menggawe, maksud meriah kita melakukan Ramadan. Ya karena puasanya salah. Wong sahur empat-empatan, buka empat-empatan, beri orang berat. Iya kan? Maka akhirnya selesai Ramadan pun berat badan jadi tambah. Wong aneh hantem, kolak telak terang tuh macam diembat lah. Setup, ya kan? Orang piring teh. Bagaimana nggak berat badan kita? Iya kan? Maka hati-hati, ikuti puasa ini dengan ilmunya, maka insya Allah enjoy, enak, ringan, ibadah enak, badan enak, insya Allah. Ya, tapi kalau kemudian kitanya puasanya nggak dengan ilmu, mawa maneh, mawa selera nafsu, ya mau bagaimana enak puasa ini, yang ada tambah rujit kita puasa, pengeluaran tambah pembengkak. Wabalilna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami dengan bulan suci Ramadan. Itu masih 2 bulan lagi, ya kan? Masih jauh kira-kiranya gitu. Tapi kita sudah merindukan kedatangan bulan suci Ramadan. Ini alhamdulillah waktunya sudah semakin dekat, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan semakin semangat. Jadi yang pertama apa tadi? Iman. Yang kedua ilmu. Yang ketiga adalah kita persiapan badan. Ya, karena puasa ini termasuk ibadah fisik. Ibadah badan, ibadah itu ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah sekaligus. Ya, kalau puasa ini sebenarnya titik beratnya adalah kepada ibadah fisik kita, dilatih oleh Allah. Bagaimana kita mengendalikan nafsu, ya kan? Kemudian juga ya mulai dari yang biasa sehari-hari yang kita tidak bisa lepas, biasanya itu makan dan minum. Ya untungnya aja juga puasa ini istilahnya dibatasinya hanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Enggak sehari 24 jam enggak. Ya cuman di apa istilahnya dilatih setengah hari katakan gitu. Ya sebenarnya latihan yang sederhana sih puasa itu. Ya Allah tidak menginginkan dengan puasa itu kita menjadi sengsara, enggak. Ya kalau Allah ingin kita sengsara harusnya puasanya seminggu gak usah buka gitu kan, baru kerasa tuh. Ya kan bagaimana rasanya kan. Ini cuma setengah hari sebenarnya biasa lah, gitu ya, biasa. Karena memang bukan kemudian Allah tujuannya ingin menyiksa dengan puasa itu, hanya melatih saja. Sabar enggak dia? Biasa jadi kami isuk-isuk memuluk 5 orang kayak luar biasa. Enggak yang sengsara gimana orang. Ya kan cuma setengah hari. Kalau kemudian kita minimal 24 jam aja, baru tuh hebat tuh ya. Ngeak kan gitu kejar. Kalau setengah hari sebenarnya puasa yang biasa. Tapi memang dari yang sederhana itu pun tetap Allah ingin mengambil dan memberikan pelajaran dan hikmah kepada yang menjalankannya. Makanya dalam ayat Al-Qur'annya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum itu tujuannya ya berdisiplinkah dia dengan aturan Allah nih, tidak boleh makan, tidak boleh minum selama sekian jam sehari itu. Ternyata alhamdulillah disiplin. Dan itu dilakukan sepanjang 1 bulan. Harapannya kan gitu ya, ta'ala takutnya. Harapannya dengan dia berdisiplin dengan aturan Allah secara zahir, kalau kemudian dia mengambil nilai spiritualnya, saya bisa berdisiplin dengan aturan Allah selama berpuasa. Maka insya Allah aturan-aturan Allah yang lain pun akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu maksudnya la'alakum tattaqun. Sehingga dia punya pemikiran kalau dia mengambil nilai spiritualnya, apa istilahnya itu persiapan mal ataupun harta benda. Ini perlu. Waduh pausan perlu pensiun nanti kenapa? Tidak usah bertambah. Ya, yang penting kita mengelolanya dengan baik.
kalau memang tidak ada pertambahan. Karena bertambah juga belum tentu kalau kemudian tidak ada keberkahan di dalamnya. Makanya kata Syekh Sya'rawi, beliau pernah menyatakan manusia ini umumnya pola pikirnya itu masalah rezeki itu adalah rezekinya rezeki ijabiyah, rezeki yang dia punya anggapan bahwa harusnya bertambah. Dengan bertambah itu kemudian dia menganggapnya lebih berkah, kemudian juga lebih mudah, kemudian lebih banyak yang dia lakukan. Belum tentu, ya, belum tentu. Ya, kalaupun kemudian sedikit, kalau kemudian diberkahi oleh Allah, banyak manfaat yang dia peroleh. Maka rezeki itu ada rezeki ijabiyah, ada rezeki salbiyah. Ya, ijabiyah itu adalah mindsetnya rezeki itu bertambah, gitu ya, nominalnya banyak dan sebagainya. Kalau salbiyah itu adalah rezeki yang memampetkan, yang meminimalisir pengeluaran. Maka beliau mencontohkan, ya, kaitan dengan rezeki ijabiyah dan salbiyah itu, kata beliau gini, ada orang yang mendapatkan penghasilan itu 5 juta. Contoh. Ya, banyak berarti kan dibandingkan dengan orang yang berpenghasilan misalkan hanya 2 juta. Banyak mana tuh? Ya tentu banyak yang 5 juta secara nominal. Tapi kata beliau yang 5 juta ini begitu dia dapat penghasilan 5 juta itu, begitu pulang ke rumah, contohnya ya, gas habis, beras habis, barang anak gering, ya kan, kudu ning dokternya kudu bayar, kan, misalkan, habislah dia ini itu, akhirnya 5 juta itu tinggal tersisa 500.000, untuk ini itu dan sebagainya. Sementara yang 2 juta ini dia pulang ke rumah, gas masih pakai, beras masih numpuk, ya kan, anak rabi pada sehat kabeh, sehingga apa? Ya dia belanja seperlunya. Habislah katakanlah 1 juta untuk keperluan selama beberapa hari ke depan. Sehingga banyak mana tuh? Iya kan? Memang secara nominal banyak ini, tetapi lihat pengeluarannya. Ternyata 5 juta ini lebih banyak pengeluaran. Sehingga 5 juta pun habis hanya tersisa 500. Sementara yang hanya 2 juta kan yang diberi oleh Allah rezeki, istilahnya salbiyah, dipampetkan oleh Allah pintu-pintu pengeluarannya itu. Karena ini gak pengeluaran dari kesehatan, dia gak ada keluar dari sini, dia tidak keluar dari sini, sehingga alhamdulillah walaupun hanya 2 juta dia masih punya simpanan 1 juta untuk beberapa hari ke depan. Yang ini 5 juta hanya sisa simpanannya tinggal 500 emas ataupun ya bekal harta. Nah, tapi bukan kemudian nanti bekal harta itu semata-mata tadi untuk mengikuti selera makan ya, gitu. Yang dipikirkan adalah makanan aja, tidak, tetapi lebih kepada bagaimana, karena kata Nabi dalam hadis itu, afdhalus shadaqati shadaqatu fi Ramadan. Paling utama-utamanya sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah kalau kemudian kita diberikan oleh Allah kesempatan juga ibadah badannya dengan puasa, ibadah maliyahnya dengan kita banyak amal di bulan suci Ramadan. Maka kita harus bisa mengelola dengan cermat ya rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan tadi caranya barangkali sudah bukan lagi waktunya kita rezeki yang sifatnya ijabiyah, ya, tetapi bagaimana kita mohon kepada Allah rezeki yang sifatnya salbiyah. Dan rezeki salbiyah itu sebenarnya lebih menguntungkan, ya, lebih enak kita jalani ketimbang rezeki ijabiyah tadi. Banyak, tapi kita juga harus banyak dengan kesederhanaan, dengan kecukupan, ya, sehingga kita tidak perlu direpotkan untuk mendistribusikan keuangan yang dititipkan oleh Allah SWT. Walaupun sekali lagi ini umumnya jarang mindset manusia seperti itu. Makanya beliau mengingatkan itu tadi, gitu ya. Akhirnya lebih fokusnya untuk mencari untuk bagaimana pertambahan dan pertambahan. Padahal saya juga pernah cerita kalau nggak salah di sini. Ya, ada seorang pekerja itu sifatnya salbiyah. Bagaimana rezeki yang ada ini Allah, kau berikan kecukupan kepada kamu. Kalau udah dicukupi oleh Allah, berapapun jumlahnya, insya Allah cukup. Ya. Hadirin sekalian, selamat saya muliakan, sesuai dengan perjanjiannya kita hari ini insya Allah sampai dengan jam 12. Karena mulai kita berdurasi ini dikatakan di sini walidakila wajar bitadhiril badani
wa Sya'ban bi tathhiril qalbi wa Ramadan bi tathhiril ruhi. Oleh karena itu dikatakan bahwa seyogianya bulan Rajab itu, bulan kemarin itu adalah bi tathhiril badani. Bagaimana seorang harusnya berusaha untuk mensucikan badannya. Ya, makanya di bulan Rajab itu juga ada anjuran para ulama untuk kita memperbanyak puasa. Yang selain tentunya sebagai latihan, kalau bisa karena biasa. Ya, kalau sudah terbiasa itu ya insya Allah bisa. Belum terbiasa, makanya kaget. Ya. Wa Sya'ban li tathhiril qalbi, dan bulan Sya'ban ini adalah bagaimana caranya kita berusaha untuk membersihkan hati kita. Ya, badan harus kita bersihkan, harus kita sucikan. Sya'ban juga hati, di bulan Sya'ban ini kita juga harus membersihkan hati kita. Ya, kalau badan mungkin tidak membersihkan dari ya dosa, kotoran dan kemaksiatan. Ya, kalau hati ini membersihkan dari berbagai macam penyakit. Sebagaimana halnya badan itu berpenyakit, hati pun bisa jadi berpenyakit. Makanya kata Rasulullah dalam hadis, ala innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Ingatlah sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti berkaratnya besi. Artinya berkarat itu kan, besi itu kan kalau karatan kan jelek ya. Ya, penyakitnya besi kan itu ya, karatan itu ya. Jadi hitam, menjadi kropos kan gitu. Jelek lah udah bapaknya kalau sudah karatan itu. Maka besi itu kalau sudah karatan ya paling masuknya kerongsokan kan gitu. Karena dibikin pagar ya, udah jelek, kemudian kropos, dibikin lain yang tidak nyaman. Wa Ramadan ditathhiri ruh, dan nanti ketika bulan Ramadan barulah kita akan mensucikan dan membersihkan ruh kita. Ya. Fa inna ma yutahhirul badan fi Rajab yutahhirul qalb fi Sya'ban, dan sesungguhnya orang yang bisa mensucikan badannya di bulan Rajab, maka dia pun akan bisa mensucikan hatinya di bulan Sya'ban. Wa may yutahhirul qalba fi Sya'ban yutahhirul ruh fi Ramadan, dan barang siapa yang bisa mensucikan atau membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, maka dia akan bisa mensucikan ruhnya di bulan suci Ramadan. Fa in lam yutahhiril badan fi Rajab, tetapi sebaliknya orang yang tidak bisa ya membersihkan badannya di bulan Rajab, ya wal qalba fi Sya'ban, dan tidak bisa mensucikan membersihkan hatinya di bulan Sya'ban, ya fama yutahhirul ruh fi Ramadan, maka kapan dia akan bisa membersihkan ruhnya di bulan Ramadan. Jadi itu tahapannya ya. Walidha qala ba'dul hukama fa inna Rajab bil istighfar min adz-dzunub. Oleh karena itu para ahli hikmah mengatakan sesungguhnya Rajab itu adalah waktunya kita untuk membersihkan badan kita dengan cara kita memperbanyak istighfar dan menghindari kemaksiatan agar kita diampuni dosanya. Maka perbanyak istighfar. Makanya ada di bulan Rajab itu para ulama mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak mewirid ya istighfar setiap hari itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Minimal setiap hari itu 100 kali itu. Hati kita adalah syirik. Nah, makanya kalau orang mati sambil hatinya membawa kemusyrikan, apa kata Allah? Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukannya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni selain daripada itu. Karena Allah paling tidak suka ya kalau ada hambanya ini beribadah misalkan ya disekutukan Allah. Maka hati-hati, jaga. Ya, seperti orang-orang musyrik dulu di Mekah. Ya kan, dia beriman kepada Allah tapi menyembah berhala juga. Berhala itu ditempel di Ka'bah itu. Dikiranya Ka'bah itu juga tempat disembah. Tidak, Allah itu meletakkan Ka'bah di bumi itu hanya sebagai tempat, bukan untuk disembah. Gitu ya, hanya dijadikan titik tempat seperti musola ini bukan kita menyembah musola. Hanya dijadikan tempat ibadah musola ini, kita menyembahnya kepada Allah. Ya, bukan menyembahnya kepada musola masjid Ka'bah, bukan. Ya, termasuk kita dalam sholat menghadap Ka'bah atau kiblat itu ya, hanya menghadapnya saja posisinya, karena kita kan fisik, ada fisik. Ya, kalau ruhnya tetap kita tertuju, hatinya tetap tertuju kepada Allah. Ya, kalau orang musyrik ya bukan kepada itu, tapi dijadikan ini adalah bulan suci.
Kalau kita tidak suci badan kita dari dosa istighfar tadi, kemudian tidak menjaga hati juga, kita masih gelap. Ini Ramadan itu ya susah kita. Akan semakin berat juga ibadah. Wah, selesaikan aja. Nanti buktikan sama kita semua. Nggak bakalan kuat. Ya puasa sebulan, ya tarawihnya juga sebulan. Tapi nyatanya lihat, hari pertama kedua masih utuh banyak. Ya, tapi pas begitu dapat seminggu berguguran. Flok gitu kan. Di hampir rata-rata lah, walaupun tidak semua ada mas sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas keterlambatan yang memang tidak saya duga ya, karena sebelum maghrib tadi saya sekitar jam 5-an lah. Ini sultanin. Allah bajang jam'ana hada jam'an marhumah wa barokana min ba'di tafarraqa ma'suman wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-'afwa wa ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian di Musola Al-Kalam pada malam hari ini, hari Selasa 10 Februari 2025. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.